Wilujeng enjing. Selamat pagi. Mamayu hayuning bawono. Waras. Saya Jawa. Seperti biasa, kalau saya live pasti tidak kasih kabar. Ya itulah saya. Tiba-tiba pengen live aja gitu. Habis sholat subuh, habis wirid, tiba-tiba pengen live. Pengen live. Ya sudah. Nyalakan, aktifkan Facebook live. Bahas apa? Ya nggak tahu. Saya kan salah tidak tahu apa yang saya bahas ketika live. Jadi apa yang ada dalam pikiran saya, dalam hati saya akan saya sampaikan. Apa yang sudah saya pelajari, minimal apa yang pernah saya alami, pernah saya rasakan, pernah saya buktikan. Jadi pernah saya serap, yaitu yang saya sampaikan gitu. Ini masih iki sih napa nggih? Se wulan suro nggih. Muharram. Nggih. Se wulan suro. Ya, semoga dengan pergantian tahun nggih dumugine warsa enggal kula ugi panjenengan angsal kanugrahan, pinten-pinten kesaenan, pinten-pinten keberkahan, diparingi bagas waras, rizki ini pun berkah, dagange lancar, mugi-mugi atine ayem, pikirane wening, keluargane tentrem, karo sedulure guyub rukun, kan gitu. Muga-muga kados mekaten ingkang tansah kula suwun dhateng Gusti ingkang amarga jagat. Di saat bulan-bulan suro seperti ini, di saat bulan-bulan Muharram seperti ini, biasanya orang Jawa itu banyak mengadakan lelaku-lelaku, tirakatan-tirakatan, panyuwunan-panyuwunan, donga nggih, ndedonga gitu. Biasanya seperti itu. Jadi memang bagi orang Jawa semua bulan itu baik, nggak ada yang bulannya tidak. Bahkan semua hari itu pun baik, tidak ada hari yang buruk gitu. Semua bulan itu baik gitu. Cuma ada pengkhususan. Kenapa bulan Suro itu disakralkan gitu? Sebenarnya ini untuk ketertiban aja gitu loh. Siapa tahu dalam hitungan bulan selama 11 bulan mungkin dia sibuk dengan dagangnya, dengan apanya, sehingga mengambil bagian di bulan Suro itu dia fokus mengasah spiritual gitu. Kan seperti itu gitu. Jadi sederhananya memang bulan Suro itu bulan yang bagi orang Jawa rata-rata gitu. Walaupun pendapat saya bisa salah. Rata-rata itu fokus kepada pengasahan spiritual gitu. Yo tasgiyah ya gitu. Jadi dia kalau mengambil waktu tertentu lah untuk berdoa, mendekat kepada Tuhan yang Maha Esa. Dia mawas diri, mengenali diri, dia introspeksi diri gitu. Dia bercermin apa selama setahun ini yang telah dilakukan. Setahun ini kesalahan apa yang pernah dikerjakan, apa yang perlu dibenahi, kan gitu ya. Bercermin kepada dirinya sendiri gitu. Kemudian dia berusaha menghubungkan hatinya, pikirannya, jiwanya untuk terkait
dengan Gusti ingkang amurba jagat gitu kan. Kemudian dia mendapatkan banyak sekali hal-hal yang mungkin di luar nalar ya. Itu kan sudah sifatnya pribadi gitu. Sudah nggak bisa dijelaskan ya menurut saya. Pengalaman-pengalaman rohani itu sifatnya pribadi. Gitu. Memang benar sih saya rasakan bahwa bulan Suro itu ya ini yang selama ini saya kerjakan gitu loh. Jadi pada bulan Suro itu saya cenderung lebih ada waktu-waktu khusus yaitu untuk mengasah spiritual gitu. Berhubung saya seorang muslim, tentu saya perbanyak wirid, perbanyak mujahadah, perbanyak istighosah gitu, perbanyak berzikir, salat malam kan gitu. Ya seperti itu, membaca Quran gitu loh. Sesekali saya membuka daripada manuskripnya para leluhur, saya pelajari gitu. Ya seperti itu. Tentu setiap orang punya metode-metode, punya disiplin-disiplin ilmu tersendiri ya. Gitu, karena kan setiap orang punya pemahaman, penyerapan, pengetahuan ilmu yang berbeda-beda gitu. Lihat bagaimana dikembalikan kepada individunya masing-masing gitu loh. Jadi bulan Suro seperti itu. Maka jangan kaget jika ada orang Jawa itu pada bulan Suro banyak yang nyekar ke makam wali gitu. Nenepi itu menyendiri. Gitu, jalan sunyi ya. Dia menempuh jalan sunyi gitu. Banyak menyendirinya gitu kan. Apalagi ini masih PPKM kan. Kita masih belum bisa berkumpul, belum mendapatkan ruang bebas untuk berkumpul gitu. Ya ini kesempatan untuk mengasah diri agar lebih baik dari sebelumnya, lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya gitu loh. Jadi ada jenjang karir spiritual yang harusnya kita naiki gitu kan. Semakin bertambahnya umur, tentu jatah kehidupan semakin berkurang, harus dimanfaatkan dengan baik kan gitu. Ya Arab ngomong paling kayak gitu. Itu yang sering saya lakukan, menggunakan wangi-wangian gitu. Wangi-wangian kan banyak pemahamannya, banyak disiplinnya gitu loh. Gitu. Tapi ya perlu dijawab juga kalau ada orang memiliki pandangan yang sentimen. Orang Jawa membakar dupa, memakai minyak wangi itu mengundang setan, menyembah lelembut itu. Ya sebaiknya diskusi dulu lah gitu loh. Kalau tidak paham, apakah benar sih wong Jawa kuwi nek bakar dupa nganggo wangi-wangian nabur kembang itu mengundang setan, menyembah demit itu. Apa benar apa tidak gitu. Kalau saya secara pribadi tidak seperti itu gitu loh. Dan saya memiliki satu keyakinan, saudara-saudara sesama Trah Jawa pun juga nggak seperti itu. Memakai wangi-wangian, entah itu berbentuk minyak, entah itu berbentuk kembang, entah itu berbentuk dupa itu kan ada disiplin ilmu. Jadi tidak serta-merta tentang ya itu tadi. Jadi ya kadang-kadang orang kan ya inilah, segala sesuatu itu kalau bukan ahlinya kita harus pelajari dulu, jangan gampang mengutarakan. Pelajari dulu kepada ahlinya, baru disimpulkan gitu loh. Gitu. Kadang kan ada di bulan Suro seperti ini, bulan Muharram seperti ini banyak orang menjamasi pusaka, dijamasi, diresiki, nanti ada yang diwarangi kan gitu. Lah pusaka itu kalau nggak dirawat ya bagaimana? Bajunya jenengan aja dicuci kok, mobil boleh dicuci, baju boleh dicuci. Lah kok ngombah pusaka ora oleh iki piye? Kan aneh gitu loh. Baju boleh dicuci, mobil boleh dicuci, rumah keramik dipel. Lah wong Jawa mosok ngombah pusaka ra entuk rek ini Jawa Timur. Ya opo kon rek. Iya Cak, sehat Cak gitu. Jadi ya ditanya dulu, kenapa sih wong Jawa kuwi nek wulan Suro nyuci pusaka dijamas, diwarangi gitu. Kenapa? Tanya dong, jangan langsung mengambil kesimpulan. Jadi ya inilah kadang-kadang karena tidak didiskusikan, tidak diserahkan
tidak dipelajari kepada ahlinya, ya akhirnya simpang siur. Makanya generasi Jawa dulu, tapi tidak dengan sekarang. Itu kalau udah ngelihat pusaka tuh horor pikirannya. Kalau langsung aneh wong Jawa, suruh-suruh mbah pusaka pikirannya wis horor gitu loh. Dia sudah pola pikirnya sudah negatif gitu loh. Ya karena tidak tahu gitu loh. Nah makanya sekarang saya beritahu. Gitu. Jadi memang bulan Suro itu ada waktu-waktu khusus yang dipergunakan untuk pendekatan diri kepada Tuhan. Ada waktu-waktu khusus yang dipergunakan untuk menata diri, evaluasi diri gitu loh. Ada waktu-waktu khusus yang kemudian dipergunakan untuk merawat pusaka-pusakanya gitu loh. Pusaka itu kata ganti senjata ya. Keris itu pusaka, tombak itu pusaka, manuskrip, kitab-kitab kuno itu bagian daripada pusaka. Pusaka itu kata ganti senjata. Loh kok manuskrip itu kok bisa tergolong pusaka? Itu pusaka pengetahuan. Jadi pusaka itu kata ganti senjata. Pusaka itu banyak, ada keris, ada tombak, ada pedang, kan banyak sekali. Condrik, gitu. Wedeng, gitu. Gong, gitu. Kan banyak sekali. Jadi saya bersyukur sekali semakin hari, semakin tahun itu banyak orang sekarang memahami tentang nilai-nilai kejawaan. Sudah tidak lagi simpang siur gitu. Saya bersyukur banget. Bahkan tidak sedikit sekarang para milenial itu sekarang sangat antusias mempelajari daripada sejarah leluhurnya, mempelajari apa yang diwariskan leluhurnya, sangat antusias. Sangat antusias. Jadi memang saya sendiri, saya akui bahwa saya memiliki satu lingkaran pergerakan. Jadi salah satu platformnya adalah salah satu platform kami yaitu tadi nguri-nguri budaya gitu loh, menegakkan adat istiadat, melestarikan seni dan budaya, menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi, gitu, merawat kearifan lokal. Jadi misi-misi kami platformnya itu seperti itu. Gitu. Jadi banyak sekali sekarang milenial. Ada yang saya kendalikan sendiri. Ada juga yang di-handle beberapa teman saya dalam satu lingkaran gitu loh. Ya saya terangkan satu persatu, sedikit demi sedikit, pelan-pelan gitu loh. Nek wong Jawa kuwi ora oleh adigang adigung adiguna, tak terangkan pelan-pelan. Gitu. Kenapa sih pusaka harus dikasih minyak wangi? Tak terangkan gitu loh. Kadang ada yang bertanya karena kan di grup WhatsApp ya, memang ada beberapa grup WhatsApp dari milenial, semua umur, ada yang wanita gitu. Tersebar di semua daerah, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, ada juga di Jakarta, ada yang di Sumatera, ada yang di Kalimantan gitu. Memang saya handle, saya arahkan. Kembali kepada pembahasan di awal, saya itu kalau live, nggak sing tak omong apa aku kurang ngerti. Apa yang ada dalam pikiran saya, apa dalam hati saya, itu yang akan saya sampaikan. Gitu. Jadi nek panjenengan saiki wulan Suro ngerti nek akeh wong Jawa sing do nenepi gitu. Jarang keluar rumah gitu kan. Dia banyak menyendiri, ya aja kaget. Iku memang lelakune wong Jawa nek wulan Suro kaya kuwi gitu loh. Apa? Dia wusul ilawah. Bahasa gampangane yo tumuju dia menata dirinya untuk berdekatan dengan Tuhan yang Maha Esa. Dia evaluasi. Gitu. Tahun ini aku ngerjain apa wae, salahku neng di wae, tak benahi. Gitu. Jadi kalau orang Jawa yang benar-benar Jawa ini kan kayak gitu. Dia selalu membuat perubahan-perubahan positif, baik untuk dirinya, baik untuk orang-orang di sekelilingnya. Gitu loh. Artinya dia membuat satu perubahan-perubahan yang membawa dampak manfaat, bukan hanya untuk dirinya, bahkan untuk orang sekelilingnya gitu loh, bahkan juga untuk semesta gitu. Itu orang Jawa sing Jawa nih. Makanya saya tidak pernah ragu mengatakan saya Jawa, tidak pernah ragu gitu. Kalau pernah ada orang bertanya kepada saya, kenapa harus saya Jawa gitu loh. Saya jawab, kalau kita berarti Indonesia. Oh gitu, itu jawaban saya. Kenapa saya berkata saya Jawa? Sebab kalau kita 100% itu Indonesia. Gitu.
Saya itu kalau semakin Jawa nih, semakin cinta Indonesia. Semakin menjunjung tinggi Pancasila. Semakin cinta dengan suku-suku yang lain. Saya semakin Jawa nih, semakin menghargai perbedaan. Semakin menerima keragaman. Itu yang saya rasakan seperti itu. Pertanyaannya, kenapa saya harus mengatakan saya Jawa? Ini bagian dari kiblat jati diri kehidupan. Ini bagian dari salah satu upaya agar kita tidak kehilangan kiblat. Jadi kalau mengatakan saya Jawa, jawabannya karena jika saya mengatakan kita, jelas 100% kita Indonesia. Kan gitu. Ya seperti itulah sederhananya. Jadi kita memang harus belajar lebih banyak tentang kejawaan. Belajar lebih banyak tentang nilai-nilai adat istiadat. Nilai-nilai tradisi gitu. Nilai-nilai kearifan lokal. Di mana kesemuanya tidak lepas dari salah satu upaya leluhur kita agar kita ini hidupnya lebih baik. Baik kepada diri sendiri, baik kepada keluarga, baik kepada lingkungan, baik kepada pemimpin, baik kepada tokoh agama, baik kepada alam semesta. Seperti itu. Kalau Jawa itu kan, kalau dalam ilmu spiritual Jawa itu kan terbagi. Pencapaian ilmu spiritual Jawa itu nanti puncaknya pada ngegungake, mengagungkan daripada siapa? Gusti Kang Amurba Jagat, Gusti Kang Amurba Dumadi, kan gitu. Jadi kalau bicara tentang hasanah ilmu spiritual Jawa yang saya pelajari, pendapat saya bisa salah, bisa benar. Saya manusia biasa. Saya bukan seorang guru, saya bukan seorang tokoh. Jadi kalau saya bicara seperti ini, berdasarkan ini pengalaman saya, ini apa yang saya pelajari, yang saya pahami, yang saya serap, bisa salah, bisa benar. Kalau dalam konsep spiritual ilmu Jawa, yang paling puncak itu nanti konsep ilmu spiritual yang paling puncak itu apa? Mengagungkan. Gitu. Mengagungkan siapa? Gusti Kang Amurba Jagat, Gusti Kang Murbeng Dumadi, Tuhan yang Maha Esta. Jadi kalau ketika dia mengagungkan Gusti Kang Murbeng Dumadi, apa yang terjadi? Dia akan tunduk. Maka orang-orang yang sampai kepada titik spiritualitas Jawa pada puncaknya, dia tidak berwatak sombong, dia tidak punya kebencian, dia tidak punya iri dengki. Karena apa? Dia berada di titik kerendahan. Dia hanya melihat bahwa yang agung itu adalah penguasa jagat ini. Gitu. Ini kalau menurut yang saya pelajari karena ini kan bulan Suro. Jadi spiritual Jawa yang paling puncak itu malah mengagungkan. Mengagungkan siapa? Itu tadi Tuhan penguasa semesta raya. Kalau dia sudah sampai kepada titik mengagungkan, maka hilang kesombongan, hilang kebencian gitu loh. Dia selalu melihat segala kejadian dikembalikan kepada yang maha menjadikan. Kalau dia menemukan apapun, kembali kepada Sang Maha Mewujudkan. Jadi kembali terus. Sehingga selalu berdampingan dengan Tuhannya. Itu kalau spiritual Jawa kan yang paling puncak pengagungan. Gitu. Manunggaling kalau marang Gusti itu proses untuk menuju ke pengagungan. Makanya kan kalau dalam spiritual Jawa itu ada 4 tahap. Yang pertama meneng, kedua wening, ketiga dunungke, keempat ngegungake. Wong nak wis iso jadi orang itu kalau mau sampai kepada tingkatan pengagungan maka dia harus meneng dulu. Nek wis meneng wening. Nek wis meneng dunungke. Nek wis dunungke baru ngegungake. Sing meneng apa? Sing meneng ya apa gitu. Pikirane meneng. Atine meneng. Lisane meneng. Gitu, meneng. Okay. Lalu kemudian naik, ini spiritual Jawa, sedikit saya cerita. Nanti naik ke tingkatan wening. Ketika semuanya sudah meneng,
maka dia sampai ke tingkatan wening. Tidak ada apapun yang dirasakan, baik di luar dirinya dan di dalam dirinya, kecuali dia merasakan kehadiran Tuhan, Sang Penguasa jagat semesta. Oke? Wening kan gitu, dia merasakan kehadiran Tuhan. Gitu. Jadi kalau sudah wening kayak gitu, kemudian dunung kalau dia sudah merasakan kehadiran Tuhan, maka dia menempatkan dirinya sebagai apa? Ya sebagai hamba Tuhan. Kalau dia menempatkan diri sebagai hamba Tuhan, kemudian dia baru dan tumbuh pengagungan, takjub gitu loh, pada kekuasaan Sang Semesta gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi meneng dulu, wening dulu, nek wis meneng, wis wening, dunungake, nek wis dunungake ngegungake. Jadi proses dari meneng, wening, dunungake sampai ke ngegungake, ini yang susah biasanya di dunungake. Jadi menempatkan diri. Gitu. Makanya puncak dari ilmu adalah adab. Selalu yang diajarkan oleh simbah-simbah dewe zaman biyen. Iki ora hitung-hitungan, ora bab moco. Yang pertama kali diajarkan oleh leluhur kita. Itu tidak tentang 1 tambah 1 2, tidak tentang angka, tidak tentang huruf. Pasti tentang adab, tentang toto kromo. Itu pasti. Karena apa? Kunci untuk sampai bisa mengagungkan Gusti Kang Amarga Jagat, dia harus mendunungkan, dia harus punya adab, dia harus punya tata krama. Ini kaitannya manusia dengan Sang Pencipta ya, gitu loh. Dia tidak boleh punya kebencian, dia tidak boleh punya kesombongan, dia tidak boleh membawa ilmu. Wong Tuhan itu kan Maha pemilik ilmu, yang menciptakan ilmu Tuhan. Maksud kita mau membawa ilmu kepada Tuhan, ya enggak bisa. Dalam kondisi dia kosong, kan gitu. Ini konsep spiritual Jawa yang saya pelajari. Makanya kenapa saya itu belajar. Saya belum sampai pada tingkatan ini, belum lah. Saya sendiri juga masih belajar. Saya tuh masih belajar gitu loh. Saya berusaha, kenapa saya berusaha untuk tidak membenci siapapun. Karena orang kalau sudah memiliki kebencian, maka dia akan gagal sampai ke tingkatan nom. Berarti gitu. Ketika dia gagal sampai ke tingkatan nom, maka dia akan gagal pada pengagungan kepada Sang Penguasa semesta. Gitu. Jadi seperti itu. Wong Jawa nek semakin Jawa nih, dia akan pandai menempatkan diri. Wong Jawa nek Jawa nih, nggih, diam ini dalam arti kan meneng, wening, dunung nggih. Nggih, baru pengagungan. Orang Jawa itu meneng bukan berarti meneng itu artinya ketika dia bergerak itu ya harus ada manfaatnya. Kalau tidak bergerak, kalau dia tidak ada manfaatnya, dia nggak bergerak. Dia bicara harus ada manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya, maka dia diam. Orang kalau sudah sampai kepada samudra spiritual Jawa, itu kan seperti itu karakternya. Meneng, wening, dunungke, ngegungake, kan gitu. 4 tahap ini. Dan lain waktu saya bahas. Ini ya sekilas saja. Sekilas. Nah, konsep seperti ini jenengan cocokkan dengan ajaran agama manapun, nanti diterima. Gitu kan. Jenengan cocokkan dengan ajaran agama manapun, diterima. Ini kehebatan leluhurnya orang Jawa. Ini kehebatan leluhurnya Tah Jawa. Ini kehebatan leluhur kita. Konsep spiritual Jawa bisa diterima oleh semua agama. Meneng. Gitu. Mosok arep ngibadah petakilan, tang-tung tang, ya enggak no. Orang mau beribadah itu kan menata diri, diam. Ayo, agama mana yang akan menolak konsep seperti ini? Orang mau menuju kepada Tuhan, maka dia harus diam dulu. Menata hati, menata pikiran, menata niat, itu kan dengan meneng. Gitu. Baru kemudian wening, mengheningkan cipta, mengheningkan segala nafsu, ditekan nafsunya. Mengheningkan segala pikiran, ditekan pikirannya. Itu konsep spiritual Jawa seperti itu.
Menang, diam dulu. Menata diri, menata pikiran, menata hati. Menang itu kan menang. Mosok arep tumuju menyang Gusti kok pencalikan tak dundang, geleng ndak mungkin. Maka dalam disiplin ilmu Jawa, orang itu kalau mau menuju kepada Tuhan, awal mula dia harus menang dulu. Gitu. Makanya Mbak Dia Jambian kan, kalau dijaluk pangestu gitu kan, Mbah, kalau sepindah kalau silaturahmi kabelingipun, kalau badhe nyuwun pangestu dalam badhe boro wonten luar kota, mesti kok mbayok menang. Oh iya. Tak dongakno ya, selamat Bagas Waras, mulai nggawa rezeki sing berkah ya kan gitu. Bae dhewe kan gitu kalau dulu disewani. Menang. Menangnya itu dia menata niat. Gitu loh. Menang wening. Ndunungke ngegungake. Gitu. Maka menang. Ayo agama mana yang menolak konsep spiritual seperti ini? Ketika orang Jawa, terah Jawa, keturunan Jawa mau menuju kepada Tuhannya, maka dia menang, menata pikirannya, menata hatinya, menata niatnya, menata raganya. Lalu wening, dia membuang segala nafsu buruk, ditekan. Sudah dalam kondisi kosong, dia menempatkan diri dengan adabnya betul-betul. Kalau dia benar-benar sudah menempatkan diri, baru dia sampai kepada pengagungan. Agama mana yang menolak konsep seperti ini? Agama mana yang menolak konsep seperti ini? Gitu lah. Gitu. Makanya simbah-simbah dewe itu konsep spiritual diterima oleh semua agama. Pun kenapa orang Jawa itu mudah menerima semua agama? Agama kan banyak masuk ke Jawa ya, dan diterima. Selagi agama tersebut sesuai dengan konsep-konsep spiritual Jawa akan diterima. Jika tidak, ini sudah menjadi nas. Biasanya kalau suatu agama yang berseberangan dengan konsep spiritual Jawa, dengan sendirinya akan terpinggirkan. Dengan sendirinya. Ini sudah rumus semesta. Gitu. Makanya saya tidak heran kalau ada orang tuh menjelek-jelekkan Jawa. Apa mungkin dituduh yang enggak. Saya hanya meyakini tidak akan bertahan lama. Kok bisa seperti itu? Kok bisa seperti itu? Nurani. Macan melahirkan macan. Macan akan makan daging. Tidak mungkin macan itu makan nasi. Yeah. Harimau akan melahirkan harimau. Setiap harimau akan memakan daging. Tentu dia akan menolak ketika dikasih makan nasi. Maksudnya apa? Kodrat, nuraninya orang Jawa, nalurinya orang Jawa itu seperti itu. Walaupun tidak saya sampaikan 4 pilar konsep spiritual Jawa. Nurani mereka itu seperti terah Jawa. Saya mengumpamakan harimau akan melahirkan harimau. Tentu menu makanan harimau adalah daging. Makanya ketika ada ajaran yang